Seperti yang kita ketahui, bahwa saat ini semua anggota aliansi samurai, ninja, Ming, dan bajak laut telah berkumpul dengan sukses di pelabuhan Tokage. Semua itu berkat kekonyolan pengartian simbol untuk lokasi pertemuan yang dijanjikan oleh Kinemon. Tempat berkumpulnya para aliansi yang seharusnya di bawah tebing Hato di dekat pelabuhan Habu, ternyata dialihkan ke pelabuhan Tokage oleh Kinemon untuk para Akasaya dan kelompok topi jerami. Rencana itu telah menyelamatkan seluruh aliansi sekaligus kapal-kapal dan senjata yang akan digunakan dari penyerangan Orochi di malam sebelumnya, serta mampu mengelabui mata-mata dalam dari pihak Orochi yang telah membocorkan segala rencana yang dibuat oleh Kinemon. Namun di balik kesuksesan rencana besar itu, ada seseorang yang ikut berperan penting di dalamnya. Jangan lupakan perjuangan dari Denjiro yang sebenarnya telah turut serta dalam beberapa hal untuk kesuksesan rencana Kinemon. Tanpa disadari ada hal besar yang telah dilakukan oleh Denjiro untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Selama 20 tahun terakhir, Denjiro tidak cuma duduk santai. Dia telah mengorbankan harga dirinya hanya untuk hari di mana perayaan festival api diadakan. Nah, berikut beberapa hal yang telah dilakukan oleh Denjiro untuk menjaga kesuksesan rencana besar yang dibuat oleh Kinemon. Dimulai dari rencana untuk pembunuhan Komurasaki. Kita semua telah mengetahui jika Komurasaki sebenarnya adalah Kosugi Hiyori yang telah menyamarkan namanya. Sejak kecil dia dibesarkan dan selalu dalam pengawasan Denjiro dalam persembunyiannya. Setelah bertahun-tahun lamanya, Hiyori semakin tumbuh dan bertambah dewasa. Kecantikannya membuat semua pria yang ada di Wano menjadi jatuh cinta padanya, termasuk juga Shogun Kurozumi Orochi. Hiyori memanfaatkan momen ini untuk mendekati Orochi dan mencari informasi sebanyak mungkin, serta kelemahan darinya. Dia memanfaatkan pria hidung belang yang kaya raya di ibu kota bunga dan mengambil uangnya lalu dia berikan kepada warga miskin di kota Ebisu melalui sosok Ushimitsu Kozo. Hari demi hari Orochi semakin tergila-gila padanya, meskipun sebenarnya Komurasaki adalah putri dari Kosugi Oden. Oleh karena itu Denjiro telah merencanakan sesuatu. Jika kemungkinan hal buruk terjadi, maka dia harus memisahkan Komurasaki dari Orochi dengan kematian. Terbukti setelah Denjiro mendapatkan simbol pemberontakan dari Kinemon, yang artinya hari yang diramalkan akan segera tiba, maka Denjiro mulai menjalankan misinya. Komurasaki harus terlebih dahulu memprovokasi Orochi untuk membuatnya marah kepadanya. Dan kemudian Denjiro mulai menunjukkan aksinya sebagai Kyoshiro yang memiliki hati yang dingin. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menebas Komurasaki dan membunuhnya, meskipun itu hanya tipuan saja. Komurasaki telah melakukan tugasnya dengan baik. Lalu Kyoshiro menunjukkan ampunan samurai kepadanya. Siapapun yang telah menentang Shogun, itu artinya dia telah melakukan kejahatan besar dan harus diadili. Itu adalah prioritasnya. Dengan begitu, Kyoshiro telah menunjukkan kesetiaannya kepada Orochi dan mendapatkan kepercayaan penuh darinya. Kematian palsu Komurasaki tidak diketahui oleh siapapun, termasuk Orochi sekalipun. Lalu Komurasaki kembali menjadi Kosugi Hiyori dan bersembunyi di tempat yang aman, tanpa diketahui oleh banyak orang. Dengan begitu, misi pertama untuk menjauhkan Hiyori dengan Orochi telah terselesaikan. Setelah dituduh oleh Shinobu bahwa dia adalah pengkhianat di balik rencana besar Kinemon, Trafalgar di Waterloo memilih untuk menyelamatkan anak buahnya yang tengah disandra di penjara Rasetsu di wilayah ibu kota bunga. Dia memilih pergi sendiri ke tempat itu untuk membebaskan para anak buahnya. Namun saat dia tiba di sana, Lau bertemu dengan Hawkins dan terlibat sebuah masalah yang cukup besar. Tampaknya Hawkins telah mengetahui bahwa Lau akan datang ke sana. Saat itu Hawkins telah menyiapkan sebuah kejutan untuk Lau. Dia menggunakan 3 dari anak buah Lau sebagai boneka jerami yang dijadikan tumbal olehnya. Jika kemungkinan Hawkins terluka, maka orang yang akan menerima efeknya adalah ketiga orang itu. Maka dari itu, Hawkins akan kalah jika ketiga anak buah Lau telah mati terlebih dahulu. Hal itu sontak membuat Lau tak bisa berbuat banyak. Setelah beberapa chapter berlalu, Lau kemudian diperlihatkan lagi, dan tampaknya dia sudah tertangkap dan ditahan di penjara Rasetsu.
Namun di sana dia malah menunjukkan senyuman dan tidak merasa takut sama sekali. Ada sebuah hal yang terlihat sedikit janggal. Sesaat sebelumnya, semua anak buah Lau telah dibebaskan dari penjara dengan pertukaran yang telah disepakati oleh Hawkins dan Lau. Mereka semua akan bebas dengan syarat Lau harus menyerahkan dirinya untuk pengganti anak buahnya, dan kemudian Lau sendiri akan ditahan di penjara Rasetsu. Itu adalah perjanjiannya. Namun itu hanya sementara. Lalu beberapa chapter kemudian, mereka diperlihatkan kembali, dan Lau telah berhasil mengalahkan Hawkins dengan cukup mudah. Dan setelah mereka berbincang cukup banyak, hingga Lau kemudian pergi meninggalkan penjara Rasetsu, di luar sel penjara tampak siluet dari seseorang yang menyelamatkannya dari semua itu, dan orang itu belum diketahui sampai saat ini. Banyak yang bilang jika dia adalah X-Drake. Ada dua bukti yang mendasarinya. Sebelumnya diperlihatkan bahwa Hawkins tengah berbicara dengan X-Drake dan mencurigainya dengan gerak-gerik yang tidak biasa dia lakukan. Lalu jika dilihat dari siluetnya, kaki orang itu hampir sama dengan X-Drake, seperti ada sebuah gelang di kakinya. Namun kami membantah akan petunjuk itu. Setelah kami membaca kembali di dua chapter setelahnya, ketika X-Drake berbicara dengan Koby melalui Denden Mushi, ada sebuah perbedaan yang sangat signifikan di antara siluet kakinya. Dari sini Oda Sensei seakan menjawab teori-teori dari para fans bahwa itu bukanlah X-Drake. Justru yang lebih kami curigai adalah perkataan dari Lau kepadanya. Jika membiarkanku melarikan diri adalah bagian dari rencana besarmu, maka aku akan mengikutinya. Dan setelah Lau pergi meninggalkan penjara itu, dia tak pernah terlihat lagi dan menghilang tanpa jejak. Lalu tiba-tiba dia muncul kembali bersama anak buahnya di pelabuhan Tokage saat hari H di malam perayaan festival api. Dan tentunya satu-satunya orang yang kami curigai adalah Kyoshiro atau Denjiro. Tujuan awal dari Denjiro adalah untuk mengejutkan semua Akasaya di pelabuhan yang telah dijanjikan. Dia berniat untuk menyembunyikan segala rencananya sebelum dia sendiri yang mengungkapkan kepada Kinemon atas semua yang telah dia lakukan. Sebelum kedatangan Lau ke penjara Rasetsu, dia bertemu dengan Denjiro yang berencana untuk menaklukkan Hawkins, mengingat dia adalah salah satu penjaga penjara yang cukup merepotkan. Jika Denjiro sendiri yang menanganinya, maka penyamarannya akan terbongkar ke pihak musuh, sebelum dia berhasil menuju ke pelabuhan dengan aman. Denjiro memanfaatkan kedatangan Lau ke penjara Rasetsu yang mencoba menyelamatkan anak buahnya. Denjiro memilih Lau untuk mengelabui Hawkins, lalu dia menyelamatkan Lau dan memintanya untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai identitasnya, termasuk para Akasaya. Oleh karena itu, Lau kemudian bersembunyi dari pasukan aliansi dan menampakkan dirinya kembali di pelabuhan setelah semua rencana Denjiro berhasil dilaksanakan. Bahkan Kanjuro pun menduga jika Lau saat ini sedang dipenjara di ibu kota bunga. Lalu X-Drake yang sebelumnya bersama Hawkins ternyata adalah seorang mata-mata dari Angkatan Laut yang menyusup ke dalam kubu Kaido. Tentunya X-Drake tak ada hubungannya dengan rencana Denjiro, karena tujuan sebenarnya dari X-Drake adalah untuk mengungkap kebenaran di negeri Wano dan menggulingkan kekuatan besar Kaido. Kemudian X-Drake memilih pergi ke kota Ebisu untuk mengasingkan diri dan berkomunikasi dengan Koby tanpa diketahui orang lain. Setelah Hawkins berhasil dikalahkan oleh Lau dan X-Drake telah meninggalkan penjara itu, Denjiro dengan mudah bisa menguasai seluruh penjara Rasetsu di ibu kota bunga tanpa pengawasan dari pihak Orochi maupun Kaido. Semua itu merupakan bagian dari rencana besar Denjiro. Pada hari di mana malam perayaan festival api diadakan, semua pasukan yang dimiliki oleh Kaido dan juga Orochi akan berkumpul di Onigashima untuk turut merayakan acara yang diadakan setahun sekali itu. Dengan sedikitnya penjagaan di wilayah ibu kota bunga, Orochi kemudian mempercayakan sepenuhnya keamanan di wilayah itu kepada Kyoshiro. Dengan begitu, rencana besar Kyoshiro untuk menguasai seluruh wilayah ibu kota bunga menjadi lebih sempurna. Dia bisa melakukan hal apa saja yang dia inginkan tanpa harus diketahui oleh Orochi. Kyoshiro kemudian mulai membebaskan 1000 samurai tahanan yang ada di penjara Rasetsu untuk memenuhi janjinya, mengingat Hawkins telah dikalahkan oleh Lau dengan mudah dan kemungkinan besar orang itu telah berubah pikiran. Lalu Kyoshiro beserta 200 pengikut setianya ditambah lagi dengan 1000 samurai pemberontak dari ibu kota bunga mulai bergerak untuk menuju ke pelabuhan yang dijanjikan di bawah tebing Hato di dekat wilayah pelabuhan Habu, tempat di mana ada sebuah pohon mapel yang disukai oleh Tonoyasu. Mereka semua telah dikagetkan dengan ribuan pasukan aliansi yang telah berkumpul di sana.
Setelah Kyoshiro mengetahui bahwa semua aliansi telah berkumpul dan para Akasaya beserta Momonosuke telah berada di pelabuhan Tokage, dia memilih untuk pergi ke sana untuk mengungkap jati dirinya yang sebenarnya di depan Kinemon. Sebenarnya itu agak sulit untuk meyakinkan semua orang bahwa dia adalah Denjiro. Namun dia memiliki satu cara yang tepat untuk meyakinkan Kinemon, yaitu dengan mengungkap penyebab dari insiden Dewa Gunung yang terjadi 40 tahun silam di ibu kota bunga. Banyak yang mengira jika penyebab dari itu semua adalah Kosuke Oden, namun sebenarnya itu adalah ulah dari Kinemon, dan satu-satunya orang yang masih hidup dan mengetahui akan hal itu adalah Denjiro. Kinemon kemudian langsung meyakini bahwa Kyoshiro adalah Denjiro. Tak ada yang mengira sebelumnya, kedatangan Kyoshiro sebagai salah satu dari 9 Akasaya telah mengejutkan semua orang di sana. Kyoshiro juga membawa pasukan tambahan yang sangat banyak. Dari sebelumnya, pasukan aliansi berjumlah 4.200 orang, kini bertambah menjadi 5.400 orang. Semua pasukan pemberontak telah bersiap untuk menyerang ke Onigashima. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan, mohon dikoreksi. Jika kalian mau berdiskusi, silahkan berkomentar dengan sopan di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.